Oke, Sobat Medcom, ketemu lagi di FOMO, Fokus Medcom. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Ini inovator muda yang mengubah sampah jadi bahan bakar. Ini ada Salma Khairunisa, mahasiswi yang lagi magang di Kontender, yang ini ya, yang banyak dibicarain nih. Anak mahasiswi generasi Z yang bisa bikin, udah bukan bikin ya, mengubah sampah jadi bahan bakar. Nah, selamat sore Salma. Terima kasih sudah datang dan bergabung dengan Medcom. Ah, sama ini bisa diceritain nggak sih? Ini yang memotivasi kamu untuk jadi uh, bikin kamu sangat peduli dengan lingkungan ini apa sih sebenarnya? Makasih Kak atas pertanyaannya. Dengan saya jawab. Jadi sebenarnya motivasiku untuk merubah sampah menjadi suatu energi yang terbarukan itu sebenarnya kayak kalau bisa dilihat di sini tuh emang banyak banget ya sampah gitu, kayak sampah tuh sekarang udah jadi polutan dan emang sebuah hal yang harus diperhatikan gitu. Tapi sayangnya Hmm. memang banyak banget nih yang gak mau gerak. Walaupun ya sekarang Hmm. beberapa komunitas memang sudah ada, dan sebenarnya motivasi dari saya sendiri itu adalah saya membayangkan bagaimana anak cucu saya nanti merasakan kalau misalnya dunia ini tuh udah nggak sebaik apa yang saya rasakan gitu. Jadi Hmm. misal kayak sekarang aja saya udah ngerasain nih dunia tuh kayak panas banget gitu kan, dan masih Hmm. banyak lain lagi gitu. Sedangkan tuh kayak yang sebelum-sebelumnya tuh lebih baik dari ini gitu. Jadi kalau misal kita nggak ada gebrakan baru atau tindakan baru, mungkin ke depannya akan lebih buruk lagi seperti itu. Hmm. Nih Salma, ini ada yang menarik nih pas kita telusuri nih setelah kamu lagi banyak disorot soal inovasi kamu. Kamu katanya pernah cerita dapat cibiran orang dan dipandang sebelah mata karena katanya kamu itu kan anak pemulung. Terus itu kamu merasa gimana pada saat itu? Apa itu kamu anggap justru jadi sebagai motivasi kalau aku harus membuat perubahan gitu? Oke, ya bener banget sih. Sebenarnya kata abangnya bener Hmm. banget. Kalau misalnya aku pernah di-trigger seperti itu, cuma hal itu tuh sebenarnya nggak terlalu aku gubris karena ya Hmm. buat jadi semangat aja. Karena menurutku siapapun tuh bisa jadi apapun gitu. Jadi kayak ya udah kita jalanin aja gitu. Dan itu Hmm. merupakan salah satu motivasiku sebenarnya. Oke, nih terus kan kamu bilang sebenarnya kamu peduli lingkungan karena melihat kondisi di sekeliling kamu ya. Kamu kan melihat langsung seperti apa kondisinya. Nah, ini sebenarnya yang membuat kamu kepikiran untuk mengubah sampah jadi bahan bakar ini dari mana kamu dapat idenya? Ada yang ngomongin atau kamu kepikirannya, oh kita lagi ada masalah nih, masalah bahan bakar atau gimana sih? Bisa diceritain nggak ke kita? Jadi kalau dari lingkungan aku sendiri, kebetulan aku tinggal di Jakarta, Mas. Jadi Jakarta Selatan. Nah, tempatnya tahu sendiri ya, populasi dari Jakarta itu gimana, banyak banget Hmm. gitu kan. Apalagi semenjak COVID, sampahnya tuh jadi meningkat. Kalau misalnya semenjak COVID itu jadi makin meningkat karena ya mungkin kebiasaan baru gitu. Hmm. Kerjaan dari orang tua saya sendiri juga saya belajar banyak banget nih Mas. Kalau misalnya, oh Hmm. ternyata tuh sampah banyak banget, gak lagi ada masalah ya. Maksudnya kayak kita tuh nggak boleh ketergantungan juga sama fosil. Nah maka dari itu ketika saya melihat ada masalah dan peluang, saya menciptakan ide tersebut bersama tim. Hmm. Oke, sama suaranya agak putus-putus ya, nanti agak dikencengin aja ya ngomongnya ya. Oke, iya siap Mas. Oke, ini Salma, ini kan pertanyaan berikutnya ya. Ini kan soalnya kamu bikin inovasi nih dari sampah jadi bahan bakar. Nah, apa sih sebenarnya tantangan terbesar Salma selama proses riset dan pengembangan teknologi ini? Ini Salma sebenarnya ngembangin sendiri atau bareng tim dan teman-teman lain sih? Kalau dari ide ini sebenarnya bareng tim ngembanginnya, dan tantangan terbesarnya adalah karena saat ini masih dalam skala laboratorium seperti itu, Mas. Hmm. Jadi masih butuh proses lanjutan lagi. Jadi kalau bisa diceritain sedikit, sebenarnya yang kamu kerjakan ini apa sih sebenarnya yang kamu buat ini? Mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu nih. Bisa dijelasin nggak seperti apa yang kamu inovasi kamu ini? Apa sih yang membuat beda dengan inovasi-inovasi lainnya?
Oke, jadi inovasi yang aku buat ini sebenarnya kan pengolahan sampah untuk jadi sebuah bahan energi alternatif dan dari beberapa Hmm. tahap seperti seperti tahap bioderisasi, Hmm. kemudian pengomposan, Hmm. kemudian penguapan air dan lain sebagainya Hmm. seperti itu. Dan hal tahap-tahapan itu juga masih banyak lagi proses yang emang harus kita pikirin lagi. Nah, perbedaannya itu adalah kita itu lebih ramah lingkungan sih karena karbon netral juga, kemudian dari segi biaya juga kita lebih murah Hmm. dan kalorinya juga apa ya lebih meningkat dibandingkan Hmm. dari yang lain. Terus juga dari segi sampahnya itu kita bisa semua sampah gitu, organik ataupun anorganik, jadi tidak perlu dipilah lagi. Gitu. Hmm. Nah, Salma, ini kan kamu kan sangat peduli lingkungan ya, karena kan sebenarnya salah satu alasan kamu yang memotivasi kamu bikin inovasi sampah jadi bahan bakar ini, jadi energi ini kan sebenarnya kamu sangat peduli dan kamu melihat bahwa kondisi lingkungan kita sampahnya semakin banyak, terus kita kondisinya juga semakin, walaupun orang sudah semakin peduli kan, cuman sampah ini terus meningkat jumlahnya. Nah, kalau menurut kamu sih apa sih yang perlu diketahui sama orang-orang bahwa sebenarnya kita ini harus berinovasi untuk supaya mengembangkan teknologi yang membuat lingkungan kita semakin lebih baik. Sebenarnya simpelnya dengan menyelesaikan masalah yang ada sih Bang. Jadi kayak ya kita lihat ya sampah sudah jadi masalah terbesar gitu. Banyak banget sampah apalagi di Jakarta. Terlebih juga populasi semakin meningkat. Terus juga banyak banget khususnya di Jakarta gitu ya. Orang-orang yang dari pedesaan ingin ke Jakarta gitu kan. Otomatis jadinya kan sampahnya juga banyak gitu ya. Nah sebenarnya eh, nah, maka dari itu kayak kita tuh sebagai anak muda, khususnya karena kita populasi juga lebih banyak gitu ya, jadi lebih mengambil alih lah gitu. Apalagi generasi Z juga kan, atau generasi milenial sendiri itu kan juga menurutku lebih apa ya, produktif dan lebih uh, digitalitatif gitu loh Bang, kayak lebih banyak lah informasinya gitu. Jadi ya kita pergunakan aja hal itu seperti itu. Nah, ini kan saat ini kan kamu magang di Contender ya dan gabung di tim. Nah, kamu juga sudah mempresentasikan penelitian kamu ini ke Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Mas Dias Hendri Priyono ya, waktu itu ya. Nah, ini yang waktu itu kamu presentasiin, apa sih? Terus kamu ngomong apa sih ke Mas Hendri? Apa yang kamu minta? Apa yang kamu minta? Apakah kamu minta dukungan? Apakah kamu minta semakin banyak anak muda dibantu supaya mereka makin bisa berinovasi atau seperti apa? Mungkin bisa dibocorin nih ke kita, apa sih obrolan kamu sama Mas Hendri waktu itu? Ya, jadi presentasinya itu kebetulan saya sama tim, sama Hmm. Wamen dan Dirjen juga, Dirjen KLH, dan Hmm. mereka berdua ini sangat mendukung karena ya kita generasi milenial dan generasi Z sama-sama berkolaborasi untuk menyelesaikan sampah. Hmm. Ya, walaupun memang mungkin masih dalam tahap apa ya, masih dalam tahap development, tapi insya Hmm. Allah semoga ke depannya bisa jadi lebih baik lah. Hmm. Nah, ini terakhir nih Salma sebagai penutup. Apa sih pesan Salma untuk teman-teman generasi muda, generasi Z, generasi milenial? Ini apa sih yang kamu inginkan? Apakah mereka kamu ingin teman-teman ini makin berkontribusi untuk mengatasi masalah lingkungan hidup? Apa kamu minta mereka semakin berinovasi di bidangnya masing-masing? Mungkin kamu bisa sampaikan pesan untuk teman-teman yang ada di Medcom. Mungkin buat teman-teman seperjuangan, teman-teman milenial dan teman-teman Gen Z, walaupun kita mungkin dipandang sebelah mata, kayak dianggap apa ya, yang strawberry lah dan lain sebagainya, tapi coba kita buktiin aja karena menurutku kita tuh punya potensi yang sangat besar untuk bisa diolah kembali karena sama seperti yang aku bilang sebelumnya, siapapun bisa jadi apapun itu sih Mas. Dan menurutku sesulit apapun prosesnya itu bakalan jadi worth it banget buat diperjuangin. Jadi langsung gas aja sih. Langsung gaspol Salma ya. Gas aja. Apapun yang sedang dilakukan harus Iya benar gaspol. banget. Tunjukkan semangat anak muda. Iya. Anak muda bisa memberi arti gitu ya. Oke, terima kasih Salma sudah bergabung dengan Medcom, sudah bagi-bagi ceritanya juga, sudah menceritakan juga. Semoga Salma inovasinya, yang risetnya, penelitiannya, apa yang sudah dikembangkan benar-benar bisa sesuai dengan keinginan dan targetnya nanti. Dan
nanti bisa bermanfaat untuk masyarakat luas. Terima kasih Salma. Banyak. Ya, Makasih banyak, terima Mas. kasih juga teman-teman Medcom yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi di Fokus Medcom berikutnya.